Shalom bagi saudara-saudara sekalian yang mengikuti tema mengenai kasih hukum Taurat dan kasih karunia sesi yang keempat. Saat ini saya mau melanjutkan sesi yang keempat dengan berjudul Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Saya ambil dari surat Roma pasal 8 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Tuhan. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, berdasarkan surat Roma 8 ayat 3 dan 4 ini yang tadi kita baca, bahwa segala tuntutan hukum Taurat telah ditimpakan kepada Yesus Kristus, sehingga tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita. Jadi Yesus mewakili seluruh umat manusia menggenapi segala tuntutan hukum Taurat, sehingga kita tidak lagi terikat atau hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Lalu dari Matius pasal 5 ayat 17 saya bacakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tuhan telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Bagaimana orang percaya, tetapi dalam hidup kekristenannya berpedoman pada hukum Taurat, atau bercampur antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Konsekuensinya ia akan jatuh bangun dalam kehidupan nyata. Kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan tidak bisa bekerja secara maksimal. Galatia 5 ayat 4 saya bacakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ketika Yesus telah mengumumkan bahwa ia telah menggenapi segala tuntutan hukum Taurat, itulah konsekuensinya Yesus sebagai tubuh domba Allah menerima semua kutukan. Segala tuntutan dan kutukan ditimpakan hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus sebagai domba Allah, sebagai korban tebusan. Sehingga kita yang mestinya dihukum tidak jadi dihukum. Justru kita menerima kebenaran Kristus. Itulah dikatakan di Roma 5 ayat 17, oleh dosa satu orang yaitu Adam, seluruh dunia jatuh ke dalam dosa, tapi lebih benar lagi kita yang telah menerima anugerah kita yang telah menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup berkuasa di dalam Yesus Kristus. Nah, Galatia 3 ayat 3 sampai 5, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Di sini Paulus sangat kecewa dan menegur jemaat Tuhan yang ada di Galatia, karena ada sebagian bangsa Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka menekan orang-orang bangsa non-Yahudi untuk disunat.
Mereka menambahkan aturan hukum Taurat kepada orang-orang percaya yang ada di Galatia. Inilah yang membuat bingung para jemaat. Di sini surat Paulus sangat tegas, dikatakan bahwa adakah kamu sebodoh itu? Ya. Galatia 2 ayat 18 sampai 19 dikatakan, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, di sini kalau kita baca keseluruhan surat Paulus kepada jemaat Galatia, ya jemaat Galatia sangat taat dan tekun mereka di dalam Tuhan. Namun pengajaran yang salah dari pengajar-pengajar orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang percaya, membingungkan jemaat di sana karena mereka menambahkan hukum Taurat kepada Injil kasih karunia. Untuk kepentingan inilah surat Paulus disampaikan kepada jemaat di Galatia. Coba bandingkan surat Paulus disampaikan kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu begitu bobrok, ya. Terjadi banyak sekali dosa, banyak sekali didapatkan di dalam jemaat Korintus, percabulan, penyembahan berhala, perselisihan, iri dengki, banyak sekali dosa di sana. Tetapi yang menjadi menarik adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus begitu lembut dan begitu penuh dengan kasih, nasihat. Dikatakan engkau adalah manusia roh, engkau adalah orang-orang kudus. Tetapi kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat di Galatia begitu keras. Engkau orang-orang bodoh. Bahkan ada kata-kata 2 ayat di sana, terkutuklah engkau, atau dikatakan bahwa engkau terlepas dari kasih karunia. Karena apa? Karena pengajaran yang dilakukan, yang dibuat oleh orang Yahudi yang menambahkan hukum Taurat kepada kasih karunia. Dibandingkan surat Korintus dan Galatia, di sini kita bisa dapat mengerti bahwa lebih berbahaya pengajaran yang salah daripada perilaku yang salah. Pengajaran yang salah membuat orang percayanya salah, sehingga hidupnya menjadi salah. Namun perilaku yang salah bisa diperbaiki dengan pengajaran yang benar. Nah, di Korintus itu jemaat mendapatkan pengajaran yang benar, namun mereka dalam proses pertumbuhan di dalam pembaharuan budi, akal budi mereka. Jadi penting sekali di sini saya mau sampaikan bahwa jika ada jemaat atau gereja yang mengajarkan atau menerima pengajaran hukum Taurat menjadi standar atau dasar untuk orang mendapat kebenaran, maka itu telah meniadakan Injil kasih karunia. Injil sejati adalah kita percaya kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib yang membuat kita merdeka. Itulah sebabnya Yesus katakan sudah selesai. Nah, ini adalah sesi yang keempat yang saya mau sampaikan, bahwa Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ia menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, dan dengan keberadaannya Yesus di bumi saat itu telah mempermalukan, yang telah memutarbalikkan, telah merobohkan bangunan yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman itu di Yahudi, di Bethlehem, di Israel. Kita saat ini sebagai orang non-Yahudi menerima anugerah kelimpahan kasih karunia Injil oleh karena kedegilan atau oleh karena ketidakpercayaan bangsa Israel. Namun nanti ada saatnya setelah semua bangsa-bangsa non-Yahudi menerima, mendengar Injil kasih karunia, maka sesuai dengan janji firman Tuhan, bangsa Israel akan menerima Injil. Jadi ini adalah anugerah bagi kita sebagai Gentile, sebagai orang-orang asing, non-Yahudi, menerima lebih dahulu dan percaya lebih dahulu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ialah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Demikian, ada sesi yang terakhir nanti setelah ini saya akan sampaikan mengenai
bukan perbandingan sebetulnya, tetapi ada satu tabulasi untuk menunjukkan hidup di bawah perjanjian lama hukum Taurat dengan hidup di bawah perjanjian baru kasih karunia. Untuk ini adalah sesi yang kelima yang saya akan sampaikan di sesi terakhir. Untuk saat ini saya ingin saudara mempelajari dan berulang-ulang dari mulai sesi yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat yang barusan saya sampaikan. Selamat menggali firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.